Di sebuah sudut dunia yang sunyi, malam menyelimuti bumi dengan keheningan yang dalam. Tak ada suara, hanya desir angin dan detak waktu yang terus melaju perlahan. Dari kejauhan terdengar lantunan suci yang memecah kesunyian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan itu mengalir, naik menembus langit, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ia bukan sekadar seruan, tapi panggilan dari langit kepada penduduk bumi. Di antara mereka yang mendengar, ada satu makhluk yang tidak tahan. Ia gemetar, menggeliat, lalu berlari tunggang langgang. Dialah setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila panggilan solat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila azan telah selesai, dia kembali lagi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa demikian? Apa yang membuat setan begitu ketakutan hingga lari terbirit-birit saat mendengar azan? Sejarah mencatat, azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, muazin pertama Rasulullah. Sejak saat itu, azan menjadi penanda masuknya waktu sholat dan syiar Islam yang menggema di seluruh penjuru dunia. Namun bagi setan, azan adalah pengingat akan kekuasaan Allah dan kekalahan mereka. Setan adalah makhluk yang sombong, yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Mereka berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surah Al-A'raf, ayat 16 hingga 17. Namun setiap kali azan berkumandang, misi setan menjadi terhambat. Azan mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk bersujud dan berdoa, menjauh dari godaan setan. Setan tahu, saat manusia mendengar dan menjawab panggilan azan, hati mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini membuat tugas setan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, mereka lari menjauh, mencari tempat di mana suara azan tidak terdengar. Namun, setan tidak pernah berhenti. Setelah azan selesai, mereka kembali mencoba mengganggu manusia saat sholat. Mereka membisikkan pikiran-pikiran yang mengganggu, membuat kita lupa jumlah rakaat, atau mengingatkan hal-hal duniawi di tengah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ikamah dikumandangkan, setan kembali lari. Setelah selesai, dia kembali lagi, lalu membisikkan dalam hati seseorang, ingatlah ini dan itu, yang sebelumnya tidak teringat olehnya, hingga orang itu tidak tahu lagi sudah berapa rakaat dia salat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, bagi mereka yang menjaga kekhusyuan dalam salat, yang benar-benar menghadapkan hati dan pikirannya kepada Allah, gangguan setan menjadi sia-sia. Salat yang khusyuk adalah benteng terkuat melawan godaan setan. Azan bukan hanya panggilan untuk salat. Ia adalah pengingat akan kebesaran Allah, ajakan untuk kembali ke jalan yang lurus, dan peringatan bagi setan bahwa mereka tidak akan pernah berhasil menyesatkan hamba-hamba Allah yang taat. Jadi, setiap kali kita mendengar azan, ingatlah, itu adalah panggilan dari Allah, mengajak kita untuk mendekat kepadanya, menjauh dari godaan setan, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Azan bukan sekadar seruan, ia adalah cahaya yang membelah kegelapan, sebuah panggilan yang mengguncang hati mereka yang lalai, dan membakar telinga mereka yang durhaka. Setiap kumandangnya adalah peringatan bagi setan bahwa kekuasaan Allah tak tergoyahkan. Maka ketika azan berkumandang, jangan ragu, bangkitlah, dan penuhi panggilan itu. Karena di balik suara yang menggema di langit, ada kemenangan yang menanti di bumi.